parah ya. Ini kita lewati. Ini disusun dari besi. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Kembali ke kita di sini dengan jargon hati-hati di jalan. Kita mau melakukan perjalanan menuju kota Bandung, di mana kita mulai tour ini dari kota kita, yaitu kota Lubuk Linggau. Kita akan melewati Palembang, Bandar Lampung, kemudian Jakarta, kemudian Bandung. Kita akan melewati jalur Pali. Ini adalah jalur alternatif dari kota Lubuk Linggau menuju ke Palembang, di mana jalur ini masih jarang dilewati. Jarak dari kota Lubuk Linggau ke Simpang Semambang namanya. Simpang itu akan belok kanan, karena kalau kita lurus menuju ke Sekayu, kita akan belok kanan. Jaraknya dari Linggau ke Simpang ini 43 km atau 1 jam perjalanan. Kita ambil kanan di Simpang Semambang. Kondisi jalan ini cukup parah ya. Kita ini agak maju, tapi tidak semuanya jelek. Nanti kita maju lagi, ini sudah lumayan mulus. Tetapi kita maju berapa kilometer lagi jalannya jelek. Jadi jalannya campur ya, antara kadang jalannya jelek, kadang jalannya bagus. Jangan kita terlalu ngebut kita kalau belum hafal jalan. Takutnya kita lagi ngebut jalan, pas jalan jelek kita susah untuk mengerem kendaraan. Ini jalannya mulus, bisa dilihat, tapi kita tetap berhati-hati karena di sini juga banyak mobil truk kadang lewat sini, jadi kita harus berhati-hati. Ini ada jembatan pertama di jalur ini kita lewati. Jalannya agak kecil, jadi kita antri dengan kendaraan lain. Ini jalannya mulus lagi. Kemudian kita lanjutkan, ya ini jalannya lumayan jelek. Di sini ada pembangunan jembatan. Jembatan ini belum jadi, sehingga kita tetap lewat jalur jembatan yang biasanya. Ini jalur jembatannya hanya bisa dilewati oleh 1 mobil ya. Jadi harus berhati-hati untuk melewati jembatan ini, menunggu dari sana. Kalau tidak ada mobil, oke, kita masuk ke jalur ini. Ya, beginilah kondisi daripada jembatannya. Ini disusun dari besi pipa yang dirangkai. Ini cukup kuat ya, tetapi tetap kita harus berhati-hati. Dan sudah ada rencana dari pemerintah untuk membangun jembatan di sebelahnya. Bisa dilihat progres pembangunannya. Semoga cepat selesai pembangunannya. Kemudian setelah itu kita akan memasuki jalan Cor ya. Jalan Cor ini menuju ke jalan logging, sehingga sangat bagus. Kalau sudah di jalan Cor ini, jalannya sangat bagus, sangat mulus, sehingga kita bisa untuk sedikit mengegas ya, tapi berhati-hati. Nah, ini ada belokan, sudah dipasang petunjuk arah. Untuk di simpang ini kita ambil kiri menuju Pali. Kalau kita lurus kita ke PT ya, jadi kita ambil ke kiri ya. Kembali ikuti jalan yang mulus ini alhamdulillah lewat jalan sini. Untuk jalan Cornya tidak ada lubang, tetapi cukup berhati-hati karena tempatnya lumayan sempit ya. Nah, ini jalan jelek ini adalah penghubung ya antara coran satu dan coran lainnya. Ketika mau ke jalan jelek ini, dia akan turun sedikit dari coran karena di depan ada jembatan. Tapi jembatannya kecil, tidak bisa 2 mobil, jadi kita cukup antri, jangan terburu-buru. Seperti inilah kondisi jembatannya, bisa dilihat tempatnya.
kita cukup berhati-hati. Dan sangat disarankan ya lewat tempat ini jangan pada malam hari, karena penerangannya tidak cukup baik. Tidak ada di sini lampu jalan disiapkan. Jadi kita hanya akan mengandalkan lampu daripada kendaraan kita. Dan jalannya lumayan sepi. Jadi kita upayakan kalau lewat jalan ini hanya di siang hari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti inilah, ini cukup cepat ya, karena bisa memacu mobil ke sekitar 80 km per jam. Tapi tetap berhati-hati ya, jangan terlalu terburu-buru. Nah, di sini ada simpang, kemudian simpang ini kembali kita ambil kiri ya. Ketemu simpang ini ambil kiri, kita ambil kiri, kemudian ikuti lagi jalan corannya. Enak ya, sudah ada petunjuk jalan dibuat. Di atas ada tunjuk untuk belok kiri, sehingga kita nggak nyasar ke PT. Seperti inilah kondisi jalannya, kondisi pemandangannya. Ini hutan yang homogen ya. Ini hutan penghasil kayu yang untuk dibuat kertas. Jadi ditanamkan satu jenis pohon. Kemudian ini kita turun lagi dari jalan coran karena akan melewati jembatan ya. Jembatannya hanya satu kendaraan yang bisa melewati. Karena ini kosong, kita langsung masuk aja. Kemudian kita akan sambung lagi ke coran lagi, akan sedikit naik ke jalan coran. Kemudian kita lancar lagi perjalanannya. Sepanjang kami melewati jalan ini, sangat sedikit kendaraan yang melalui jalan ini. Kemudian kita akan menemukan jalan aspal lagi ya. Ini sudah menandakan kita berada di Kabupaten Pali. Ini sudah masuk Pali. Setelah itu kita akan ketemu simpang, ke kanan simpang solar, ke kiri kita ke arah Pali, Palembang. Kita ambil kiri di sini, kemudian mengikuti jalan. Jalan di sini cukup bagus ya, cukup baik aspalnya. Sangat sedikit terlihat lubang, tapi di depan ini ada pembangunan jembatan, sehingga kita ambil jembatan alternatifnya yang di sebelah kanan. Kita akan turun sedikit. Di sini kondisi jembatan alternatifnya dari kayu ya. Jadi kita cukup berhati-hati, tapi ini kuat, bisa kita lalui, kita lewati. Kemudian kita masuk kembali ke jalan utama. Di sini bisa dilihat kondisi jalannya mulus, bagus, hanya sedikit sempit ya. Di sini juga banyak truk-truk pengangkut kayu logging di kiri dan kanan, sehingga kadang berpapasan. Kita sudah mau sampai ke pusat Kabupaten Pali ya. Kita terus ambil lurus di sini. Kalaupun kita ragu mengenai jalannya, kita bisa buka Google Map, ketik saja gerbang tol Prabu Mulih. Dari sini nanti diarahkan ke arah gerbang tol Prabu Mulih. Di sini ada pasar. Kita bisa mengikuti jalan, nanti akan tembus ya ke jalan utamanya. Kita sudah di jalan utamanya yang akan menuju ke simpang Belimbing ya. Nah, ini uniknya di Pali ada lapangan golf, karena di sini ada PT Pertamina. Di sini asal diketahui kalau di sini salah satu penghasil minyak bumi terbesar ya di Sumsel ya, sehingga PT Pertamina ada di sini. Dan di sini bisa dilihat lapangan golf milik PT Pertamina berada di Kabupaten Pali. Nah, ini adalah kompleks dari PT Pertamina. Mau istirahat sebentar, kita mau isoma. Dari sini kita akan menuju simpang Belimbing.
kira-kira sekitar 23 km ya, atau 28 menit. Simpang Belimbing ini berada di Kabupaten Muara Enim ya. Jadi sebelum kita ke Prabu Muli, kita akan melewati Muara Enim. Jalan di kabupaten ini mulus ya, bagus sekali. Walau agak sedikit sempit, tapi ini space-nya cukup untuk 2 mobil lewat tanpa berhenti. Ini adalah Tugu Selamat Jalan dari Pali. Di sebelah ini sudah masuk ke Kabupaten Muara Enim ya. Jadi sebelum Prabu itu kita ke Kabupaten Muara Enim dulu. Dulu Pali adalah bagian dari Kabupaten Muara Enim. Kemudian berdiri sendiri menjadi kabupaten sendiri, yaitu Penukal Abab Lematang Ilir atau yang dikenal dengan Pali. Ini adalah jembatan yang cukup panjang. Kita lewati menuju ke Simpang Belimbing. Ini di depan adalah Simpang Belimbing ya. Nah, di sini ada pertemuan arus. Selain itu di depan itu ada rel kereta api. Ini kita lagi menunggu kereta api lewat. Kemudian rel sudah dibuka, kita akan melewati rel kereta api. Dari sini kita akan menuju ke gerbang tol Prabu Muli. Kita akan melewati rel kereta api dulu dari Simpang Belimbing ini, di mana jarak dari Simpang Belimbing ini menuju ke gerbang tol itu sekitar 43 km atau 56 menit ya, sekitar 1 jam ya. Kita bisa lihat sekarang sudah masuk ke Prabu Muli, kota Prabu Muli ya. Jadi status dari Prabu Muli adalah kota Madya. Ini adalah kota Prabu Muli. Baiklah, kita sudah sampai di kota Prabu Muli. Kota Prabu Muli, kita menuju ke pusat kotanya. Kita melewati kantor Pertamina sebelah kiri, karena kota Prabu Muli salah satu penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar juga di Sumsel. Kemudian di bundaran ini kita ambil kanan, kita belok kanan, kita menuju ke gerbang tol. Kemudian ikuti jalan sampai kita ketemu gerbang tol ya, sebelah kiri ya. Ketika ada petunjuk arah, kita belok kiri menuju gerbang tol Prabu Muli Palembang. Jadi kita melewati kota Prabu Muli. Salah satu penghasilan dari kota Prabu Muli adalah nanas. Jadi kota ini dikenal dengan nanas ya. Ya, inilah gerbang tol Prabu Muli. Jarak dari gerbang tol Prabu Muli ini ke kota Palembang sekitar 85 km atau bisa ditempuh sekitar 1 jam lebih ya. 1 jam 10 menit atau 1 jam 15 menit kita bisa mencapai gerbang tol Palembang. Biaya tol ini sekitar 112.000. Waktu tempuh dari Lubuk Linggau ke Palembang melalui jalur ini sekitar 5 jam 30 menit. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya. Bye.